Perkenalkan, nama saya Nelly Monica Ligit. Saya dari kelas IFB2F. Di sini saya akan membahas bagaimana konsep public speaking yang efektif. Jadi, public speaking sendiri adalah suatu kemampuan seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik atau informasi kepada banyak orang yang dilakukan secara lisan di depan umum. Nah, tujuan dari public speaking sendiri itu ada banyak. Yang pertama itu bisa mendidik, bisa menghibur, dapat pula untuk menyampaikan informasi dan banyak lagi. Nah, jadi sebelum melakukan public speaking, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah unsur verbal. Jadi di dalam unsur verbal sendiri, hal yang harus kita perhatikan adalah penggunaan bahasa. Kenapa penggunaan bahasa itu penting? Karena hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus terhubung dengan pendengar. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar, sehingga materi yang kita sampaikan itu dapat mudah dimengerti oleh pendengar. Percuma kita berbicara panjang lebar jika apa yang kita sampaikan itu tidak dapat dimengerti oleh pendengar. Sebagai seorang public speaking, ada baiknya kita harus belajar istilah-istilah yang baru, gaul, modern, dan kekinian, sehingga pendengar mudah memahami topik apa yang kita sampaikan. Lalu yang kedua, hal yang harus kita perhatikan adalah yaitu kalimat yang kita gunakan. Kenapa? Karena apapun topik yang kita sampaikan kepada pendengar sebisa mungkin itu harus efisien. Apabila dengan 10 kata atau lebih, pendengar aja udah ngerti apa yang kita maksud, ngapain kita harus berbicara sampai 100 kata atau lebih. Lalu yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah kecepatan berbicara. Kita sebagai seorang public speaking harus mengetahui panduan kecepatan berbicara, apakah kita tuh tergolong cepat, lambat, atau normal. Namun menurut saya sendiri, standar berbicara tidak terlalu berlaku karena public speaking itu bersifat unik. Seorang pembicara yang cerdas itu selalu memperhatikan tempo, kapan dan kalimat mana yang ia harus cepatkan, lambat atau normal. Nah, contohnya saja, kita tuh bisa berbicara cepat ketika kita menunjukkan kegembiraan, sedangkan berbicara lambat saat menunjukkan kesedihan. Lalu yang kedua, di sini kita mempunyai unsur vokal. Pada unsur vokal yang harus kita perhatikan pertama kali adalah tone. Jadi, untuk memperhatikan tone seseorang itu, saat seseorang pembicara yang percaya diri dan tenang, itu kita bisa melihat tone suaranya itu gimana. Sedangkan untuk pembicara yang lebih banyak membaca teks, kita tuh tahu tone suaranya pasti lebih monoton. Lalu, kalau kita ingin menekankan pada suatu poin, biasanya kita akan menaikkan sedikit nadanya lebih tinggi. Sedangkan untuk sharing tentang sesuatu atau yang lebih sensitif dan emosional, biasanya kita akan memberikan nada tone yang sedikit lembut sehingga kita itu dapat menyentuh emosionalnya pendengar. Selain tone, yang harus kita perhatikan adalah volume suara kita. Salah satu yang membuat suara kita tuh begitu powerful adalah volume suara kita. Percuma aja nih kita udah nyusun konsep, topik dengan baik dan kita juga udah percaya diri nih. Namun saat kita ngomong, suara kita tuh nggak kedengaran, jadi apa yang kita sampaikan itu nggak tersampaikan kepada pendengar kita atau audiens kita. Kita sebagai seorang public speaking tuh harus pintar mengatur volume suara kita. Kita tuh juga harus tahu seberapa luas daerah yang harus kita jangkau. Jadi sebenarnya volume suara kita itu juga mempengaruhi beberapa hal penting gitu loh, kayak gimana caranya kita menyampaikan hal yang dramatis, mengekspresikan emosi yang kayak mendalam, atau membangun ketangguhan yang membuat orang tuh bisa kembali fokus dan topik yang kita sampaikan itu benar-benar terjangkau sama pendengar kita gitu. Selain volume suara, hal yang harus kita perhatikan adalah kejelasan atau kalimat yang kita gunakan. Jadi apapun yang kita sampaikan kepada audiens itu sebenarnya harus jelas, seperti ejaannya, penyampaiannya, atau pronunciation yang kita gunakan itu harus jelas gitu loh, sehingga audiens itu memahami apa yang kita sampaikan. Jika kita menggunakan bahasa asing pun dipastikan dulu pronunciation yang kita gunakan itu harus benar. Jadi audiens itu bisa dapat memahami apa yang kita sampaikan dan tidak jadi salah arti dengan apa yang kita sampaikan gitu. Dan yang ketiga, kita di sini mempunyai unsur visual. Di dalam unsur visual ada pula yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bahasa tubuh. Kenapa sih bahasa tubuh itu penting? Karena bahasa tubuh sendiri itu bisa menunjukkan jati diri kita, seberapa percaya dirinya kita saat kita berada di depan dan saat kita menyampaikan materi kepada para pendengar. Lalu yang kedua, di sini untuk menyampaikan apa yang kita rasakan.
kita itu dapat menyampaikan apa yang kita rasakan tanpa harus mengungkapkan kata-kata hanya dengan melakukan bahasa tubuh. Sebagai seorang pembicara, kita harus bisa menunjukkan emosi atau perasaan saat menyampaikan materi. Lalu yang kedua, kita itu mempunyai ekspresi wajah. Hal ini juga penting karena kita tuh dapat menunjukkan secara saat kita itu gembira, sedih, bersemangat, terkejut, itu semuanya dari ekspresi wajah kita, sehingga pesan kita itu tersampaikan kepada para pendengar. Lalu ada gestur. Jadi gerakan atau gestur yang kita gunakan itu sebenarnya mempunyai maknanya masing-masing. Tanpa kita sadari, kita tuh sering melakukan gerakan atau gestur yang gak penting saat kita melakukan presentasi. Nah, ada baiknya di sini kita harus melatih agar kita itu lebih tenang dan dapat mengatur gesturnya kita. Jadi contohnya aja, yang pertama, kita itu bisa menggunakan jari-jari kita untuk menguraikan atau melakukan transisi dari poin satu ke poin berikutnya. Lalu di sini kita tuh punya postur. Postur yang baik adalah postur yang kayak kita tuh memberikan kesan otoritas dan kepercayaan diri. Nah, jika postur kita tuh kaku dan tegang, maka audiens itu menganggap bahwa kita itu kayak belum siap gitu. Untuk mengoptimalkan postur badan kita tuh perlu memastikan apakah kita saat ini sedang berada di dalam posisi rileks ataukah kita sedang tidak tegang. Kita tuh tidak membungkuk saat berbicara. Ada baiknya juga kita melakukan pemindahan tempat agar kita tuh nggak berada di satu poin atau titik tertentu saja. Lalu di sini kita punya cara berjalan. Kenapa sih cara berjalan itu harus kita pelajari? Karena ketika kita sedang berbicara, sebaiknya pilihlah jarak atau titik yang tepat untuk kita berbicara sehingga audiens itu dapat melihat kita dengan jelas. Biasanya titik yang paling bagus adalah di tengah depan dan kanan atau kiri. Jika kita menggunakan slide atau presentasi yang berada di tengah, sebaiknya kita berada di pinggir kanan atau kiri. Hindari posisi untuk selalu membelakangi audiens. Bergeserlah dengan bergerak menyamping, atau saat membaca slide sebaiknya jangan menutupi para audiens. Gerakan dari posisi satu ke posisi lain juga penting, karena saat kita hanya berdiri di satu titik itu akan terlihat sangat membosankan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai konsep efektif saat melakukan public speaking. Demikian pembahasan yang saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.